Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang sistem informasi geografis. Ya, oke. Sistem informasi geografis ini tidak akan terlepas dari yang namanya materi pemetaan. Ya, kita mendapatkan materi pemetaan itu di fase E di kurikulum Merdeka itu juga masih ada. Ya, jadi sistem informasi geografis itu apa? Nah, kita akan bahas di kesempatan kali ini ya. Kita sharing, kita belajar bersama. Di postingan sebelumnya kita sudah membahas tentang penginderaan jauh. Bahwa kita tahu penginderaan jauh tidak terlepas dari peta dan begitu pula SIG atau Sistem Informasi Geografis. Kita singkat dengan SIG gitu ya. Kalau penginderaan jauh kita singkat dengan Indraja gitu, PJ ya. Tapi kalau SIG ini juga sama ya. Dia tidak bisa terlepas dari namanya peta dan penginderaan jauh. Apa itu SIG? SIG ini adalah sebuah sistem ya. Sistem itu berarti saling berkesinambungan gitu ya. Yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan dan menyajikan segala jenis data geografi di suatu wilayah dalam bentuk peta. Jadi ketika kita ingin membuat peta yang tidak tradisional gitu ya, udah modern, udah dengan teknologi, nah kita membutuhkan yang namanya SIG gitu. Ya. Ini menurut Esri ya. Definisi dari SIG menurut Esri bahwa suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis dan personil yang dirancang secara efisien untuk tadi ya memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis. Jadi sistem ini bisa dari mulai memperoleh data, dimasukkan gitu kan, bisa menyimpan, bisa mengupdate. Kalau kita ingin menambahkan informasi tertentu, data itu bisa terupdate. Kita bisa memanipulasi itu semuanya kita mau ubah atau kita pengen yang ditampilkan adalah data A dan B, ya udah yang muncul A dan B itu memanipulasi. Kemudian menganalisis, kita pengen membuat peta tentang apa. Nah, hasilnya itu nanti bisa ditampilkan gitu. Dan kita bisa mengundangnya dengan cepat gitu. Ya, karena sudah menggunakan perangkat komputer. Sudah ada softwarenya juga. Nah, sehingga ketika kita ingin memanggil kembali itu akan lebih cepat dibandingkan kita membuat secara manual. Begitu ya. Oke, kita ke subsistem dalam SIG. Tadi kan mulai dari memperoleh, menyimpan, mengupdate gitu ya. Nah, dari prosesnya itu mulai dari sini. Ada masukan data. Ini merupakan proses pengambilan, pengumpulan, dan perolehan data spasial dan data atribut. Yang namanya data spasial itu adalah data-data tentang kondisi atau titik objek di permukaan bumi secara koordinat gitu ya. Tapi kalau atribut itu berarti data pendukungnya. Data pendukung itu bisa dalam bentuk tabel, grafik gitu. Ya. Kemudian ada proses penyimpanan data. Otomatis kalau data sudah dimasukkan, itu bisa tersimpan. Dan karena di dalam SIG itu ada softwarenya, maka data itu akan tersimpan secara sistematis dan dia tidak akan saling menumpuk kecuali kita minta gitu ya, kecuali si pengguna data itu memintanya gitu. Kemudian ada manipulasi dan analis data. Nah, di sini ada proses mengubah data dalam upaya membuatnya lebih mudah dibaca tanpa mengubah informasi yang terdapat di dalamnya. Nah, ini murni dari keahlian manusia yang menggunakan data tersebut tentunya. Kemudian ada keluaran data. Keluaran data ini di dalam SIG merupakan penyajian data hasil analisis dalam bentuk peta, tabel, laporan, atau informasi digital. Jadi hasil dari SIG ini nanti bisa dalam bentuk peta ataupun tabelnya saja yang kita inginkan, atau dalam bentuk laporan, atau bentuknya semuanya informasi digital. Ya, ada petanya, ada tabelnya, ada grafiknya gitu ya. Itu boleh. Ya. Dan SIG itu mampu untuk mengeluarkan itu semua. Gitu. Ya. Ini salah satu keunggulan SIG ya, Sistem Informasi Geografis.
Nah, ini ya secara tabelnya seperti ini. Nanti mulai prosesnya data inputnya bisa dari tabel atau laporan, pengukuran lapangan ya. Jadi ada uji terestrialnya, kemudian ada data digital lain, ada peta pendukung lain, contohnya adalah peta dasar. Peta dasar itu semuanya kalau di Indonesia adalah RBI ya, Peta Rupa Bumi Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geografis atau BIG ya. Kemudian ada citra satelit. Nah, ini kenapa SIG itu tidak akan lepas dari yang namanya peta dan penginderaan jauh, karena kita butuh data satelit juga ya. Kita butuh citra, kita butuh foto udara. Nah, ini kan hasil dari penginderaan jauh gitu. Dan lain sebagainya. Inputnya dari situ kemudian di manage ya. Kemudian baru bisa ada output. Output ini bisa peta, tabel, laporan, atau informasi digital. Jadi dia bentuknya bisa hard file atau soft file gitu. Itu SIG. Jadi kalau zaman dulu itu orang membuat peta secara manual, itu membutuhkan kertas yang besar, yang lebar gitu ya, dibawa kemana-mana susah gitu. Nah sekarang dengan adanya SIG itu kita bisa membawa peta dalam satu genggaman ya, satu genggaman. Contohnya kita pakai flash disk gitu ya, kan kecil ya, tapi petanya bisa masuk di situ gitu. Kita mau minta dia muncul ya, masukkan laptop, colokan, dia udah bisa muncul, bisa terpanggil. Kalau bayangkan aja kalau dulu ketika orang ingin memanggil peta administrasi, dia harus buka lembarannya dulu, ini yang mana ini yang administrasi gitu ya. Kalau sekarang dengan bantuan ini akan sangat lebih mudah ya. Nah, ini komponen yang ada di SIG tadi sudah disinggung di depan ya. Ada perangkat keras komputer, kemudian ada data geografis, nanti hasilnya gitu kan. Ada perangkat lunaknya, ini softwarenya, kemudian ada manusianya yang dia harus ahli mengoperasikan itu. Jadi saya sering mengibaratkan kita belajar SIG itu seperti kita belajar ingin mendesain sesuatu gitu. Kita pengen menggambar sesuatu. Nah, bedanya di sini yang digambar adalah peta. Dan peta itu membutuhkan ketentuan pasti ya. Ada ketentuan-ketentuan yang harus tetap dijaga. Contoh titik koordinat gitu ya. Kemudian datanya juga jangan asal gitu. Kalau kita menggambar kan terkadang itu imajinasi kita bebas ya. Tapi di dalam kita membuat peta harus ada kaidah-kaidah tertentu ya, kaidah kartografi namanya, yang kita harus jaga, jangan sembarangan gitu. Jadi kalau kita mau menggambar dengan alat yang modern ya, pakai teknologi, kita kan bisa semuanya pakai Corel gitu. Kita pengen mendesain sesuatu, kita pakai Corel. Corel itu sebagai software. Nah, software itu berarti masuknya di sini kan, perangkat lunak. Bedanya ketika kita menggunakan SIG, perangkat lunaknya itu bukan Corel lagi, tapi ArcGIS, ArcView gitu. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat peta. Selanjutnya Corel itu dia bisa terbuka, bisa digunakan dengan baik ketika ada perangkatnya, perangkat yang memenuhi syarat gitu ya. Nah, sama dengan SIG, dia harus ada perangkat kerasnya, entah itu pakai laptop atau PC gitu ya, dia perangkatnya lengkap. Contoh kayak yang buat ngeprint atau mencetak gitu ya. Kalau Corel itu kan bisa dicetak dengan ukuran kecil ataupun hasilnya ya, gambarnya itu bisa dicetak dalam ukuran kecil atau ukuran besar. Sama, peta juga seperti itu. Printer dan sebagainya, itu dia maksudnya adalah perangkat kerasnya. Kemudian dalam kita mendesain gambar di Corel, kita membutuhkan keahlian juga untuk memahami Corel tersebut kerjanya seperti apa gitu ya. Cara menyimpan datanya bagaimana, cara ngeditnya bagaimana. Nah, di SIG juga sama. Harus punya memiliki keahlian dalam mengoperasikan ini perangkat lunaknya, sehingga kita bisa menganalisis, memanipulasi ya, mengedit, mengubah data tersebut, data dasar yang sudah kita masukkan sesuai dengan keinginan dan tujuan kita itu ya, sehingga bisa
mendapatkan ini tadi, data geografis. Nah, itu adalah komponen SIG. Nah, ini secara detailnya ya, hardware dalam SIG ya. Ada scanner juga, digitizer, disk drive gitu ya. Ada komputer, ada penyimpanan data. Nah, ini plotter ya. Plotter itu alat cetak tapi untuk mencetak gambar yang besar gitu ya. Namanya kan plotter. Monitor, printer. Nah, ini hardware-nya. Oke, untuk komponennya sudah cukup ya. Kita akan lanjut ke analisis yang ada di dalam SIG. Tadi kita sudah menyinggung bahwa data di dalam SIG itu, data geografis itu ada dua macam ya. Ada spasial, ada atribut. Jadi kalau spasial itu objeknya ini yang dibahas, kalau atribut berarti masalah database-nya. Database, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada analisis jaringan. Analisis jaringan itu semuanya networking. Nama lainnya adalah networking. Nah, itu biasanya digunakan ketika kita ingin mempresentasikan daerah-daerah yang daerah jaringan jalan semuanya. Contohnya adalah rute mudik. Nah, itu pakainya analisisnya jaringan. Ya. Kemudian ada analisis klasifikasi. Klasifikasi itu berarti mengelompokkan. Contoh kita pengen membuat peta tentang peta resiko bencana banjir Kota Surakarta. Nah, itu kan harus ada klasifikasi ya. Harus ada klasifikasi. Kalau daerahnya seperti ini, oh ini kategorinya syarat seperti ini, berarti ini dia nanti sangat beresiko. Oh ini sedang. Oh ini rendah. Oh ini tidak beresiko sama sekali terhadap banjir. Nah, itu namanya klasifikasi. Selanjutnya ada tumpang susun. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini kondisinya tadi lapangan, kemudian kita ambil datanya, ya, datanya. Kemudian kita overlay. Kita tumpang susun gitu ya. Contoh yang namanya tumpang susun semuanya kita punya data kemiringan lereng, kita punya data jenis tanah, kita punya data curah hujan. Kita gabung datanya jadi satu, kita tumpang susunkan, kita tumpuk gitu ya, disusun, kemudian nanti bisa jadi data yang baru. Nah, itu namanya tumpang susun. Kalau gambar ini menunjukkan adanya data raster sama vektor. Ya, kalau raster itu dia disimbolkan dengan grid pixel gitu ya. Ini kan grid ya, grid pixel. Tapi kalau vektor itu dia dengan area ya, area titik garis itu vektor. Kemudian analisis selanjutnya adalah buffering. Buffering itu untuk mengetahui daerah yang terkena dampak seumpamanya, atau contohnya gini. Ingin membangun sebuah pabrik ya, industri baru gitu ya. Syaratnya dia jaraknya dari permukiman harus 5 km. Ya, contoh. Harus 5 km, kemudian jaraknya dari sungai juga 5 km. Nah, dengan analisis SIG buffering ini nanti sistem itu akan langsung memproses. Akan menghasilkan lingkaran gitu ya, lingkaran baru. Oh, ini posisinya yang boleh digunakan itu cuma di daerah sini. Contohnya gini, ada peta, kemudian di sini ada jalan gitu ya. Terus ada sekelompok permukiman juga di sini gitu ya. Ini permukiman semuanya. Sini juga permukiman. Terus ada sungainya. Sungainya ternyata dengan jalan itu nggak jauh. Nah, kita analisis, oh ternyata daerah yang harus steril gitu, dia harus berjarak sekian dari jalan raya, dia harus jarak sekian dari permukiman, dia harus jarak sekian dari sungai. Nah, baru nanti di dalam SIG itu aplikasi dia akan langsung membentuk sebuah zona gitu ya, zona aman. Oh, di sini semuanya. Nah, daerah inilah yang bergambar hitam inilah itu daerah yang aman gitu untuk dibangun hal tersebut. Nah, semuanya gitu. Itu masuk di buffering. Gitu ya.
Kalau tiga dimensi berarti, oke, ini saya hapus dulu ya. Kalau tiga dimensi ya ini, ya, dia menghasilkan objek yang bisa dilihat secara tiga dimensi. Kemudian ada juga digital image processing. Nah, ini pengolahan data gambar ya secara digital. Gitu. Oke. Selanjutnya, ini contohnya ya analisisnya. Contoh analisis klasifikasi tanah. Nah, ini pakainya klasifikasi gitu ya. Overlay. Nah, overlay untuk apa? Untuk peta bahaya tanah longsor. Nah, dia butuh datanya apa aja? Ini sama ini digabung jadilah peta tanah longsor. Analisis buffering. Nah, tadi ya bisa pakai lingkaran, bisa pakai garis, bebas. Kemudian tadi yang analisisnya atribut ya, pakainya data tabel seperti ini. DBMS ya, analisis DBMS. Oke. Itu. Kemudian untuk kelebihan dan kelemahan dari SIG ya, dibandingkan dengan pekerjaan manual dulu ketika membuat peta secara tradisional pakai kertas gitu ya. Itu seperti ini kira-kira ketika ingin diperbandingkan. Penyimpanannya tentu SIG itu jauh lebih mudah ya. Kemudian kalau manual itu rumit ya, membutuhkan tempat yang banyak juga. Pemanggilannya cepat ya karena dia menggunakan perangkat komputer, sedangkan manual itu kita harus cek satu persatu. Pemutakhiran karena dia sistematis dia akan lebih cepat, sedangkan manual butuh waktu yang banyak ya, biayanya juga mahal kayak gitu. Analis overlay kan tadi ya seperti ini ya, tinggal panggil peta 1, panggil peta 2, langsung hasilnya keluar ya. Bedakan dengan ketika menggunakan membuat secara tradisional, waktu dan tenaganya itu banyak, belum lagi kalau human error. Nah itu ya. Analisis spasial mudah ya, tadi yang klasifikasi, kemudian ada networking, kemudian ada jaringan, kemudian ada overlay dan lain-lain. Itu sangat mudah. Kalau yang manual itu masih rumit ya. Penayangannya tentu dia akan dipanggil dengan cepat dan mudah ya. Cepat, murah biayanya, sedangkan yang manual dia mahal. Oke, saya rasa itu dulu ya yang kita bahas kali ini tentang SIG, kelebihan dan kelemahannya, kemudian apa sih komponennya, subsistemnya seperti apa, kemudian analisisnya bagaimana, dan sekali lagi yang namanya SIG, penginderaan jauh dan peta itu tidak bisa kita lepaskan ya. Peta itu membutuhkan SIG ya, SIG juga membutuhkan penginderaan jauh gitu ya. Dan penginderaan jauh itu juga sangat dibutuhkan dalam proses pemetaan, dalam SIG, dalam peta, sehingga ketiga ini itu saling berkesinambungan. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin baik, nah ketiga-tiganya itu masih sangat dibutuhkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sharing kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.